Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Kurnia Dewi, NPM 19310022 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama yaitu goiter non-toxic, yang kedua Graves' disease, yang ketiga thyroiditis Hashimoto, yang keempat ada karsinoma papiler, dan yang terakhir ada karsinoma folikuler. Baiklah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar yang menghasilkan berbagai hormon. Lalu ada macam-macam dari sistem endokrin, yaitu kelenjar pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, ventriculus, usus pankreas, dan kelenjar gonad. Lalu apa saja sih fungsi dari sistem endokrin ini? Yang pertama ada mengatur metabolisme karbohidrat, yang kedua mempengaruhi kelenjar mental dan sistem saraf pusat, yang ketiga pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi sel, dan yang terakhir ada mempengaruhi kegiatan sistem syaraf. Materi yang pertama yaitu goiter non-toxic. Goiter non-toxic ini adalah pembesaran kelenjar tiroid tanpa disertai adanya hipertiroid. Penyebab dari goiter non-toxic ini ada 5. Yang pertama, defisiensi yodium atau kekurangan yodium. Yang kedua, kelebihan yodium. Yang ketiga, goiterogen yang dapat disebabkan dari makanan atau obat-obatan yang mengandung goiter. Yang keempat, dishormonogenesis atau penyakit dari keturunan. Dan yang terakhir ada radiasi di leher dan kepala. Yodium merupakan bahan penting dalam tubuh kita untuk pembentukan hormon tiroid. Maka pada saat kita kekurangan yodium, maka akan menghambat pembentukan T3 dan T4 dalam tubuh kita. Maka inilah yang dapat menyebabkan timbulnya goiter non-toxic tersebut. Lalu apa saja sih tanda dan gejalanya? Yang pertama ada kelenjar membesar. Ini merupakan tanda dan gejala yang paling spesifik yang kita ketahui. Yang kedua, jika cukup besar akan mengganggu trakea dan sistem respirasi. Yang ketiga, tidak tahan terhadap cuaca dingin. Dan yang terakhir, menimbulkan rasa tidak nyaman pada bagian leher. Lalu ada stadium-stadium pada goiter non-toxic. Yang pertama, stadium 0, tidak terlihat dan tidak teraba. Yang kedua, stadium 1, tidak terlihat tapi teraba. Yang ketiga ada stadium 2, terlihat pada saat menelan makanan. Dan yang terakhir ada stadium 3, yaitu terlihat dari jauh. Berarti stadium yang ketiga ini sudah sangat cukup berat ya, karena sudah terlihat dari jauh. Untuk pengobatannya ada 3 cara pengobatan pada goiter non-toxic. Yang pertama ada medikamentosa atau obat-obatan, yang kedua ada pembedahan, dan yang terakhir ada diet. Materi yang kedua adalah Graves' disease. Graves' disease atau penyakit Graves adalah gangguan autoimun yang di dalamnya terdapat beragam autoantibodi di dalam serum tersebut. Salah satunya mencakup antibodi TSH yang berperan penting dalam pembentukan autoantibodi. Lalu ada faktor risiko dari Graves' disease. Yang pertama autoimun, yang kedua genetik, yang ketiga usia, yaitu rentan usia 20-40 tahun, dan yang terakhir adalah jenis kelamin wanita. Maksudnya di sini adalah wanita yang lebih sering terkena Graves' disease dibandingkan dengan laki-laki. Lalu ada tanda dan gejala dari Graves' disease yang biasa disebut dengan trias Graves' disease, yaitu yang pertama ada tirotoksikosis atau berlebihnya hormon tiroid dalam tubuh. Yang kedua ada oftalmopati atau kelainan pada mata, itu biasanya tandanya matanya menonjol. Terus yang terakhir ada dermopati, yaitu kelainan dari kulitnya. Lalu bagaimana patofisiologi dari Graves' disease ini? Yang pertama ada autoimun menyerang antibodi, lalu antibodi bereaksi dengan reseptor TSH dan menyebabkan hipertiroid, lalu timbullah menjadi Graves' disease. Selanjutnya ada pengobatan atau penata laksana dari Graves' disease, yaitu yang pertama pemberian obat antitiroid, diantaranya PTU, propitiourasil, carbimazole, dan metimazole. Yang kedua ada terapi iodin radioaktif, dan yang terakhir ada tiroidektomi atau pembedahan pengangkatan kelenjar tiroid yang sudah membesar. Materi yang selanjutnya adalah thyroiditis Hashimoto. Thyroiditis Hashimoto ini adalah penyakit autoimun yang ditandai dengan kelenjar tiroidnya mengeras,
lalu membesar diffuse dan tidak menimbulkan nyeri. Penyebab dari penyakit ini belum diketahui pastinya, namun tiroiditis Hashimoto ini juga terkait dengan penyakit autoimun yang lain. Lalu bagaimana dengan patofisiologi atau perjalanan penyakit tiroiditis Hashimoto ini? Perkembangan penyakit Hashimoto ini dianggap berasal dari autoimun dengan infiltrasi limfosit dan fibrosis sebagai fitur yang khas. Selanjutnya ada tanda dan gejala dari tiroiditis Hashimoto. Tanda dan gejalanya merupakan manifestasi klinis dari hipertiroid, yaitu pelupa, nyeri otot, lemah otot, penurunan laju metabolik, dan juga bradikardi dan yang lainnya. Lalu ada faktor risiko dari tiroiditis Hashimoto. Yang pertama, berjenis kelamin wanita. Seperti yang tadi, wanita lebih sering terkena penyakit ini. Terus yang kedua ada usia, yaitu 45-65 tahun. Yang ketiga ada genetik atau faktor keturunan. Dan yang terakhir ada faktor dari penyakit autoimun. Contohnya seperti diabetes mellitus tipe 1, Down syndrome, dan sindrom Turner. Yang terakhir ada pengobatan atau penata laksana tiroiditis Hashimoto. Yang pertama, pemeriksaan hormon tiroid setiap 1-2 bulan sekali. Yang kedua ada pemeriksaan lanjutan hormon tiroid, yaitu yang dilaksanakan pada 6-12 bulan sekali. Dan yang terakhir adalah pemberian obat-obatan. Jika terjadi jantung berdetak cepat, akan diberikan obat seperti propanolol. Lalu jika hormon tiroid sedikit, akan diberi tambahan hormon tiroid sintetis atau levotiroxin. Materi selanjutnya adalah karsinoma papiler, yaitu tumor epitel ganas yang menunjukkan diferensiasi sel-sel folikel dan mempunyai gambaran inti yang khas. Karsinoma papiler ini merupakan bentuk karsinoma yang lebih sering terjadi dibandingkan dengan karsinoma folikuler dan mempunyai prognosis yang buruk pada penderita usia lanjut. Karsinoma papiler ini terbagi menjadi dua, yaitu mikrokarsinoma dan tumor intratiroid. Mikrokarsinoma adalah tumor dengan ukuran kurang lebih 1,5 cm dan tidak menunjukkan bukti invasif. Dan tumor intratiroid adalah tumor dengan ukuran lebih dari 1,5 cm tetapi terbatas pada kelenjar tiroid. Penyebab dari karsinoma papiler ini ada 3. Yang pertama ada hereditas atau genetik atau keturunan ya. Yang kedua ada radiasi, dan yang terakhir ada penyakit tiroid yang sudah ada, atau bisa disebut dengan penderita sedang mengalami penyakit tiroid yang lain atau penderita sebelumnya mengalami penyakit tiroid yang lain. Lalu selanjutnya ada faktor risiko dari karsinoma papiler ini. Yang pertama ada genetik, yang kedua terlalu sering penyinaran pada usia balita, yang ketiga ada faktor hormon, dan yang terakhir ada faktor radiasi. Lalu bagaimana penyebaran dari karsinoma papiler? Karsinoma papiler cenderung menjalar ke kelenjar getah bening leher, tetapi ia juga bisa bermetastatis ke daerah paru dan jantung. Metastatis ke daerah paru ini bisa bertahan selama 10 tahun. Selanjutnya ada faktor yang memperburuk prognosis atau yang dapat memperburuk prognosis, yaitu yang pertama adalah umur. Biasanya penderita yang lanjut usia itu prognosisnya lebih buruk. Yang kedua ada jenis kelamin. Pada karsinoma papiler ini, wanita lebih beresiko tinggi 3 kali dibanding dengan laki-laki. Yang ketiga ada besarnya tumor, dan yang keempat ada multisentris. Yang kelima ada penyebaran keluar tiroid. Yang keenam ada invasi dalam pembuluh darah. Yang ketujuh ada metastatis jauh, dan yang terakhir ada aneuploidi. Yang terakhir ada pengobatan atau penata laksanaan dari karsinoma papiler. Pengobatan dari karsinoma papiler ini bisa berprinsip pada prinsip pembedahan kanker tiroid, yaitu haruslah ekstrakapsular dan tidak meninggalkan sisa tiroid pada tiroid bed. Lalu ada prosedur subtotal atau nirtotal, sebaiknya tidak dilakukan pada keganasan pasien dengan resiko yang rendah. Lalu yang terakhir ada tiroidektomi yang dilakukan harus dengan total, yaitu artinya pengangkatan kelenjar tiroid harus dengan total, harus habis.
Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah karsinoma folikuler, yaitu kanker tiroid yang lebih agresif dibandingkan dengan karsinoma papiler, tetapi pertumbuhannya lebih lambat daripada karsinoma papiler. Penyebab dari karsinoma folikuler ini adalah yang pertama radiasi dan kedua peningkatan kadar TSH pada struma pada penderita di daerah endemis. Adapun tanda dan gejala dari karsinoma folikuler ini adalah yang pertama disfagia atau kesulitan menelan, yang kedua suara parau atau suaranya serak, yang ketiga ada BB-nya turun, dan yang terakhir ada pembesaran kelenjar tiroid. Selanjutnya klasifikasi karsinoma folikuler ini ada dua, yaitu karsinoma folikuler invasi minimal dan karsinoma folikuler invasi luas. Yang terakhir adalah pengobatan atau penata laksana karsinoma folikuler ini. Yang pertama ada operasi. Operasi ini bila masih memungkinkan untuk mengangkat tumor atau jaringan tiroid yang ada. Terus yang kedua ada terapi ablasi iodium radioaktif, dan yang terakhir ada terapi suspensi L-tiroksin. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang makroskopis dan mikroskopis penyakit yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada goiter non-toksik. Untuk makroskopisnya yaitu jaringan ukuran 6x5x4 cm, berbenjol-benjol, berkapsul, warna coklat kehitaman, konsistensi kenyal. Pada pembelahan penampang tampak nodul-nodul dengan berbagai ukuran. Sebagian nodul berisi massa coklat seperti agar-agar, sebagian tampak perdarahan dan degenerasi kistik. Saya ulangi, degenerasi kistik. Lalu untuk mikroskopisnya adalah pada pembesaran lemah tampak proliferasi folikel-folikel tiroid dengan berbagai ukuran. Lalu untuk pembesaran kuatnya, folikel besar dibatasi oleh epitel pipih selapis dan folikel kecil dan sedang dibatasi oleh epitel kuboid. Yang kedua pada Graves' disease. Makroskopisnya adalah jaringan ukuran 3x4x3 cm, bentuk bulat oval, berkapsul warna coklat dengan konsistensi yang kenyal, berkapsul pada pembelahan dan berwarna kemerahan sebagian kekuningan difus. Lalu untuk mikroskopisnya pada perbesaran lemah, hiperplasi folikel berukuran kecil sampai sedang, sebagian hiperplasi dengan struktur papiler di dalam folikel, sebagian berisi massa koloid yang pucat dan tampak pada gambar terdapat scalloping. Lalu untuk perbesaran kuatnya yaitu epitel yang membatasi folikel bentuk kolumnar, sitoplasma cukup sebagian dengan mikrovakuola, ada yang mengandung lemak dan glikogen. Inti sebagian tidak normakromik dan sebagian lagi hiperkromik, dan tidak ditemukan tanda ganas pada saat dilakukan perbesaran kuat. Lalu pada tiroiditis Hashimoto, makroskopisnya adalah jaringan dengan ukuran 2x3x3 cm berkapsul, konsistensi kenyal, pada pembelahan penampang warna kuning keabu-abuan sebagai diffuse, sebagian juga tampak nodul-nodul. Lalu untuk mikroskopisnya, perbesaran lemahnya sediaan menunjukkan jaringan yang dibatasi oleh kapsul. Pada stroma jaringan ikat ditemukan folikel-folikel limfoid dan di sekitarnya banyak satuan limfoid matur. Lalu perbesaran kuatnya, folikel limfoid mirip seperti folikel pada limfoiadi. Pada bagian tengah terdiri dari sel-sel muda dan pada bagian tepi terdiri dari sel limfoid matur. Lalu pada penyakit karsinoma papiler, makroskopisnya yaitu jaringan berdiameter 1 cm, berkapsul, konsistensi kenyal, pada pembelahan penampang putih diffuse, sebagian mempunyai konsistensi kenyal dan sebagian lain mempunyai konsistensi rapuh. Lalu mikroskopisnya pada perbesaran lemah sediaan menunjukkan struktur papiler dengan stroma fibrovaskular, sembab pada sebagian tampak hialin dan tampak rel tumor infiltrasi di antara jaringan-jaringan ikat. Lalu perbesaran kuatnya sediaan menghasilkan tumor dengan struktur papiler yang terdiri dari sel-sel besar dengan sitoplasma dikit, inti besar jernih, sebagian dengan celah, dan gambaran proses mitosis dapat ditemukan. Lalu yang terakhir pada karsinoma folikuler, makroskopisnya berupa kapsul yang jelas pada bagian banyak kasus. Beberapa sulit dibedakan dengan adenoma dan yang lainnya dapat berinfiltrasi luas pada beberapa area. Lalu untuk mikroskopisnya, arsitekturnya dapat bervariasi, tidak ada gambaran inti yang tampak seperti pada karsinoma papiler.
sebagian besar mengandung pola mikrofolikuler yang relatif dengan sisa-sisa folikel berisi koloid pada tiroid normal. Demikianlah materi ini saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.